Dewan Juri yang terhormat, negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, indeks kejujuran itu adalah hal yang paling sulit dicari, Dewan Juri. Korupsi ini sudah membudaya hingga tingkat miliaran bahkan triliunan negara hilang karena diselewengkan oleh para pejabatnya, yang institusi seakan sangat kotor sehingga menyebabkan apa korupsi ini menyebabkan infrastruktur terhambat, roda ekonomi sulit berjalan, rakyat miskin tidak mendapatkan haknya sebagai seharusnya pihak yang membutuhkan bantuan, lalu menyebabkan apa turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang menyebabkan program pemerintah yang sulit berjalan sehingga pembangunan di negara itu sendiri sangat sulit berjalan, Dewan Juri. Maka disinilah kami ingin mengubah status quo yang ada dan menawarkan solusi, yaitu melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan indeks integritas sekolah dan kejujuran siswa-siswanya. Mekanismenya ini sangat jelas bagaimana indeks integritas dan kejujuran ini akan diukur selama 1 tahun, dan ini akan dilakukan secara berkala selama setahun, lalu setahun lagi dan seterusnya. Lalu tujuan dari program kami ini apa, Dewan Juri? Kami ingin menghasilkan generasi penerus bangsa yang tidak hanya berkompeten tapi juga jujur dan berintegritas, Dewan Juri. Lalu masuk pada argumen saya, mengapa hal ini dibenarkan? Mengapa hal ini dapat dibenarkan, Dewan Juri? Di sini saya ingin menekankan bahwa kejujuran itu adalah sifat baik yang sangat dasar sebenarnya pada manusia, namun kenyataannya sangat sulit untuk dipraktekkan pada orang-orang itu sendiri. Bahkan di tingkat sekolah pun, Dewan Juri, kejujuran ini sangat sulit ditemukan. Mengapa? Karena para guru di sekolah-sekolah itu sendiri lebih meng-highlight hasil daripada proses belajar ataupun kejujuran siswanya itu sendiri, Dewan Juri. Saya akan memberikan contoh seperti ini, yaitu misalnya seorang murid A dia ini menyontek ketika ulangan sehingga dia mendapatkan nilai bagus. Namun ada satu murid B yang dia ini sebenarnya jujur, namun sayangnya nilainya ini tidak sebagus murid A yang tadi menyontek, dan sehingga murid A ini lebih diapresiasi daripada murid B yang sebenarnya ini melakukannya dengan jujur dan dengan baik. Namun sayangnya dengan perlakuan guru yang lebih mengapresiasi murid yang menyontek ini menyebarkan pesan bahwa murid yang menyontek namun nilai bagus itu lebih diapresiasi daripada mereka yang jujur, yang mereka nilainya jelek namun jujur. Di sini seakan-akan menyebarkan pesan bahwa murid-murid yang jujur tadi ini ingin juga menyontek. Mengapa? Karena dia ini ingin juga diapresiasi atas usahanya, atas hasil yang diperoleh. Dia ingin diapresiasi oleh gurunya dan mungkin orang tuanya dan juga teman-temannya, Dewan Juri. Di sinilah kami ingin mengcounter status quo ini dengan mekanisme indeks kejujuran dan integritas ini, Dewan Juri. Lalu seandainya pun kompetensi sebelumnya saya ingin masuk mengapa hal ini baru dilakukan saat mahasiswa, kenapa tidak dilakukan pada saat sekolah. Di sini mahasiswa ini, kita semua tahu mahasiswa ini dituntut untuk menjadi mandiri, untuk menjadi pemimpin di masa depan nanti, yang tidak hanya memimpin diri sendiri tapi juga orang lain. Di sini ada mahasiswa ini adalah tingkat terakhir sebelum mereka ini pendidikan tingkat terakhir sebelum mereka ini terjun ke masyarakat, sebelum mereka ini misalnya melamar pekerjaan, mereka ini menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Di sini kami ingin mereka ini benar-benar siap, tidak hanya dari segi kompetensi tapi juga integritas, di mana generasi bangsa ini seharusnya bisa lebih baik daripada pendahulunya. Lalu seandainya pun kompetensinya ini kalah dengan yang lain karena kita lebih meng-highlight kejujuran daripada kompetensi, di sini kami percaya bahwa karakter seorang itu lebih sulit diubah. Karakter yang sudah melekat dirinya sejak kecil itu lebih sulit diubah daripada kompetensi anak itu sendiri. Di sini itu alasan kami mengapa kami lebih meng-highlight kejujurannya dulu daripada kompetensi, karena percaya mendidik kompetensi itu dapat dilakukan secara perlahan dan jauh lebih mudah daripada mendidik karakter. Di mana kami percaya bahwa ilmu yang digunakan oleh orang-orang yang berintegritas dan jujur ini pasti akan digunakan untuk tujuan yang baik, tidak daripada kita mendidik seorang anak yang tukang bohong, yang mungkin tidak berintegritas, yang hanya memikirkan diri sendiri. Dia yang mungkin akan makan ilmunya untuk apa? Misalnya untuk membohongi rakyat, untuk tujuan dirinya sendiri, dan akan lebih mendatangkan hal buruk daripada hal baiknya. Lalu mengapa ini lebih beneficial, Dewan Juri? Di sini saya ingin mengatakan bahwa negara dengan tingkat korupsi
tingkat korupsi yang tinggi ini tidak kekurangan orang pintar sama sekali, tidak kekurangan orang-orang cerdas, tapi kekurangan apa? Kekurangan orang jujur, Dewan Juri. Di sini negara akan seperti apa jika pemerintahan ini terus dipegang oleh orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, orang-orang yang pejabat-pejabat yang hanya mementingkan isi perutnya daripada tanggung jawabnya untuk melayani rakyat-rakyat di wilayah mereka, Dewan Juri. Di sini dengan mekanisme ini kami percaya bahwa untuk di masa depan nanti orang-orang ini akan berlomba menjadi jujur. Orang-orang ingin, karena jujur itu lebih dihargai, lebih diapresiasi daripada orang yang berkompeten namun karakternya tidak baik, Dewan Juri. Di sini akan menyebarkan message, akan mengcounter pesan-pesan bahwa counter anggapan-anggapan bahwa hasil itu lebih penting daripada kejujuran mereka sendiri. Maksudnya hasil kejujuran itu akan lebih penting daripada hasil yang akan diterima nanti, Dewan Juri. Lalu mengapa mekanisme ini eksklusif bagi kami, Dewan Juri? Di sini kami ingin menekankan bahwa kebiasaan yang buruk ini sudah terlanjur membudaya di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi itu, Dewan Juri. Dan narasi-narasi bahwa jujur itu lebih baik, bahwa narasi jujur itu lebih penting itu sudah kuno, sudah basi, Dewan Juri, karena implementasinya itu tidak berjalan dengan benar seperti narasi-narasinya. Di sini kami ingin melawan kebudayaan itu dengan salah satu mekanisme yang tegas dan keras, tidak hanya sekedar narasi, namun diimplementasikan langsung dengan sisi penerimaan mahasiswa ini yang tidak hanya mendidik secara kompetensi tapi juga mendidik secara karakter. Lalu mengapa proposal kami ini bisa mengubah status quo, dan dengan mekanisme yang dimaksud menyebarkan message bahwa kejujuran itu lebih penting dari kompetensi seseorang. Di sini kami mindset bahwa kompetensi itu lebih baik daripada kejujuran itu akan kami lawan, dan dengan mekanisme ini mahasiswa ini akan melahirkan generasi yang amanah, yang bisa dipercaya, yang berintegritas, dan proses ini memang jelas akan makan waktu, tapi pelan tapi pasti kami percaya bahwa generasi-generasi yang lahir adalah generasi-generasi yang berintegritas dan bisa dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia di sini. Dan dengan itu kami bangga sebagai tim pemerintah.